ortogonal terhadap elipsoid. Kalau tinggi ortometrik diproyeksikannya ke geoid, ya, ortogonalnya itu terhadap geoid. Anda perhatikan di sini tidak berhimpit antara tinggi ortometrik dengan tinggi elipsoid. Demikian juga N. N itu tinggi geoid diproyeksikan ke elipsoid, tegak lurusnya di sini. Maka sebenarnya H kecil tinggi elipsoid itu kalau berhimpit itu memang sama dengan H ortometrik ditambah undulasi geoid. Tapi faktanya ada perbedaan, tidak berhimpitnya, ya. H kecil dengan H besar dan undulasi geoid. Akibat apa? Akibat elipsoid dengan geoid ini tidak berhimpit atau tidak sejajar. Efek dari ketidakberhimpitan antara elipsoid dan geoid, ya, tidak sejajar, tidak berhimpit, ya, mengindikasikan bahwa di sini ada defleksi. Kita sering sebut dengan menjadi defleksi vertikal. Kenapa vertikal? Karena ke atas ini. Defleksi tidak berhimpitnya, ya, tinggi elipsoid terhadap tinggi ortometrik dan tinggi geoid. Paham ya? Ada yang ditanyakan? Silahkan. Belum. Ya. Defleksi vertikal. Maka untuk daerah tertentu, ya, defleksi vertikal, ya, itu tidak sama. Di setiap tempat mempunyai berbeda-beda, ya. Ini defleksi vertikal utara selatan dan defleksi vertikal timur barat. Ya, defleksi vertikal utara selatan dan defleksi vertikal utara barat. Anda lihat di permukaan bumi di sini, defleksi vertikal di suatu tempat itu berbeda-beda. Lanjut. Berikut adalah konsep, ya, defleksi vertikal. Suatu titik P di permukaan bumi diproyeksikan tegak lurus terhadap elipsoid itu di sini. Ya. Titik P ditegakkan ke elipsoid itu di sini langsung. Ortogonalnya itu di sini. Namun karena geoid yang merah ini tidak berhimpit atau tidak sejajar dengan elipsoid, maka proyeksinya berbeda. Titik P yang diproyeksikan ortogonal di geoid itu di sini, kalau dilanjutkan menembus elipsoid posisinya di sini. Ya. Jadi ortogonalnya, tegak lurusnya itu di geoid.
Kalau yang ini tegak lurusnya, yang hijau tegak lurusnya di elipsoid. Tapi dia tidak tegak lurus di geoid. Inilah defleksi vertikal. Nah, efeknya apa? Harusnya titik P yang tegak lurus terhadap geoid di titik di sini, ya. Ternyata kalau langsung ke elipsoid yang tegak lurusnya di sini, ya. Epsilon inilah yang sering disebut dengan defleksi vertikal utara selatan, ya. Yang ini adalah defleksi vertikal timur barat, ya. Yang C ini, ya, ini utara selatan. Anda perhatikan ini utara selatan, ini timur barat. Paham ya? Jadi pendefinisian datum geodetik lokal. Pendefinisian datum geodetik lokal dilaksanakan secara astronomi geodesi. Ya. Pendefinisian datum geodetik lokal pada masa lalu umumnya dilaksanakan dengan metode astronomi geodesi. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, ya. Pendefinisian dimensi elipsoid acuan, ya. Setengah sumbu panjang A dan eksentrisitasnya E. Ini adalah pendefinisian dimensi elips. Kemudian pendefinisian origin dan orientasi salib-salib sumbu koordinat serta skala melalui apa? Nih, satu, pendefinisian titik datum atau P0 yang meliputi koordinat geodetics, ya, lintang 0, bujur 0, H kecil 0. Ini adalah pendefinisian titik datum P0. Kemudian undulasi geoid N0, defleksi vertikal baik arah utara selatan C0, kemudian di sini omega 0, ya. Koordinat geodetik tersebut diturunkan dari data pengamatan astronomik, ya. Pengamatan astronomik, ini lintang astronomi, ini bujur astronomi, dan tinggi ortometrik dengan rumus ini. Maka lintang geodetik 0 sama dengan lintang astronomi 0 dikurangi defleksi vertikal utara selatan 0. Ya, di sini. Bujur 0 sama dengan bujur astronomik 0 dikurangi defleksi vertikal timur barat dikalikan sekan lintang 0. H0 sama dengan H besar 0 ditambah N0. Adik-adik ketahui sistem koordinat lintang astronomik dan bujur astronomik itu, ya, ditentukan nilainya dari pengamatan astronomi. Sementara besarnya A0, sementara besarnya H besar 0,
itu ditentukan menggunakan metode leveling sifat datar. Sifat datar itu geodesi, kemudian lintang astronomi 0 dan bujur astronomi 0 ini dilakukan dengan pengamatan astronomi. Dengan kata lain, lintang 0, bujur 0 yang mengacu pada geoid itu diamat dengan pengamatan astronomi, sementara tinggi ortometriknya dilakukan dengan pengukuran sifat datar. Maka gabungan dari sifat datar dan pengamatan astronomi ini dinamakan astronomi geodesi. Metodenya dinamakan metode astronomi geodesi. Jadi zaman dulu untuk mendapatkan koordinat geodetik, lintang geodetik, bujur geodetik, dan tinggi elipsoid, maka harus melaksanakan pengamatan astronomi untuk mendapatkan lintang dan bujur astronomi, dan harus melakukan pengamatan sifat datar untuk mendapatkan tinggi ortometrik. Di samping itu harus diketahui defleksi vertikal ya, utara selatan dan defleksi vertikal timur barat. Ya. Apabila didefinisikan N0 sama dengan epsilon 0 ini si 0 dan ini 0 sama dengan 0, maka dikatakan bahwa elipsoid acuan yang didefinisikan itu berhimpit dengan geoid di titik datum. Jika kita menghimpitkan elipsoid acuan dengan geoid di titik datum, maka besarnya undulasi geoid di titik datum di P0 itu sama dengan 0. Karena berhimpit, maka tidak ada defleksi. Artinya apa? Defleksi vertikal utara timur, utara selatan itu juga 0, defleksi vertikal timur dan barat juga sama dengan 0. Artinya apa? Di situ bujur geodetik sama dengan bujur astronomi. Lintang geodetik juga sama dengan lintang astronomi. Karena apa? Karena elipsoid berhimpit dengan geoid. Tinggi elipsoid sama dengan tinggi ortometrik karena undulasinya 0. Inilah yang dimaksud dengan konsep datum lokal. Bagaimana membuat fitting elipsoidnya terhadap geoid. Ya. Kalau fitnya itu benar-benar mepet di titik datum, ya nempel, elipsoid nempel di geoid, ya maka ya lintang, bujur, dan tinggi geodetik sama dengan lintang, bujur, dan tinggi ortometrik ya astronomi itu sama. Ya. Itu baru bagaimana mendefinisikan origin. Ya. Ini baru mendefinisikan origin. Di mana? Di titik P0, di titik datum, di titik awal. Di titik datum juga dilakukan pengukuran azimut awal. Jaring triangulasi secara astronomik yang kemudian dikoreksi dengan efek defleksi vertikal untuk memenuhi kondisi azimut Laplace sehingga diperoleh azimut geodetik. Ya, di titik datum dilakukan pengukuran, maka diperoleh azimut awal
Azimut yang diukur di titik datum dengan melakukan pengamatan astronomi disebut dengan azimut astronomi. Ya. Dari azimut astronomi ini untuk menjadi azimut di atas geodetik di dalam elipsoid, maka harus ada koreksi defleksi vertikal. Ya. Maka azimut geodetik sama dengan azimut astronomi dikurangi bujur geodetik, bujur astronomi dikurangi bujur geodetik, ya. Sinus lintang geodetik, atau sama dengan azimut astronomi dikurangi apa? Defleksi vertikal timur barat dikalikan tangan lintang astronomi tersebut. Lintang geodetik. Maka di sini satu, titik datumnya, originnya sudah terdefinisi, kemudian orientasi, ya, salib-salib sumbunya, azimutnya ini sudah terdefinisi. Nah, dengan kata lain, originnya sudah terdefinisi, salib-salib sumbu koordinatnya sudah terdefinisi. Tahap berikutnya, untuk jaring triangulasi, skala direalisasikan melakukan pengukuran jarak basis. Ini adalah penyekalaan dari salib-salib sumbu koordinat. Konsep seperti ini disebut dengan konsep datum lokal. Ya. Datum relatif itu ya datum lokal, konsepnya seperti ini. Kalau gitu Anda perhatikan datum geodetik, ya, datum geodetik lokal adalah berparameter-parameter apa? Ya, setengah sumbu panjang, eksentrisitasnya. Kemudian di sini ya ada koordinat geodetik, ya, ada ini semua tadi di sini. Silakan kalau ada yang bertanya. Oke, bila lanjutkan. Datum geodetik di Indonesia, ya. Datum geodetik yang pernah digunakan di Indonesia, terutama untuk tujuan pemetaan, ialah datum Genung 1862, datum Bukit Serindung 1886, datum Bukit Rimpah 1917, datum Gunung Segara 1937, datum Moncong Lowe 1911, dan datum T21 Sorong. Keenam datum geodetik tersebut merupakan datum geodetik relatif. Dengan elip acuan dianggap berhimpit dengan geoid di titik datum. Selanjutnya, ya, setelah Indonesia merdeka, ya, didefinisikan dua datum relatif, yaitu datum Indonesia 1974 atau sering disebut dengan datum Padang, ya,
Indonesian datum 1974 ya, dan datum Pulau Pisang. Datum Pulau Pisang hanya digunakan untuk penentuan perbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Jadi mulai tahun 74 seluruh datum yang ada di Indonesia dijadikan dalam satu datum, namanya datum Indonesia 1974, ID 74. Ya, kemudian ada satu datum khusus karena ini berkaitan dengan negara lain, ya, dengan batas antar negara. Triple junction di sini, ya. Ada Malaysia, ada Singapura, ada Indonesia. Datumnya tidak menggunakan datum Indonesia 1974, tetapi menggunakan datum Pulau Pisang. Datum ini yang disepakati ya oleh ketiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura waktu itu. Ya. Datum genuk ya, elipsoidnya adalah basal. Ini berlaku untuk Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Datum genuk sering disebut dengan datum Jakarta atau sering disebut dengan datum Batavia. Ya. Titik datum genuk ini berhimpit dengan geoid dengan titik di titik genuk. Dengan demikian, defleksi vertikalnya sama dengan 0 di titik datum tersebut. Ya. Baik defleksi vertikal utara selatan maupun defleksi vertikal timur barat. Undulasi geoidnya juga 0 karena dihimpitkan di titik tersebut. Datum Bukit Serindung. Ya. Ini untuk wilayah Kalimantan Barat. Ya. Elipsoidnya menggunakan elipsoid basal. Ya. Ini juga dihimpitkan di titik datum. Dengan demikian undulasi geoid dan defleksi vertikalnya juga 0. Demikian juga untuk datum Bukit Rimpah. Ini berlaku untuk Bangka Belitung, elipsoidnya juga basal. Datum Gunung Segara untuk Kalimantan Timur juga berhimpit dengan geoid di titik datum, elipsoidnya basal. Datum Moncong Lowe, Sulawesi Selatan juga elipsoidnya basal, juga dihimpitkan. Ya, demikian juga untuk titik T21 Sorong Papua. Ya, di sini elipsoidnya menggunakan high fault. Ya. Undulasi geoidnya ya 0 karena elipsoid dihimpitkan dengan geoid. Ya, Indonesian datum ID 74 berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Elipsoidnya menggunakan JRS 67. Ya, kemudian apa ini tadi defleksi vertikalnya 0 ya, baik utara selatan maupun timur barat, tapi undulasinya minus 10,088. Artinya apa di sini? Elipsoid GRS 67 tidak berhimpit dengan geoid, tetapi sejajar. Ya. Sejajar di mana? Di sini minus ya 088. Dengan demikian geoidnya di titik datum ini geoidnya di bawah elipsoid. Anda perhatikan di sini minus 10,088. Artinya apa? Titik datumnya itu berada di bawah elipsoid sebesar 10,088. Ya. Jadi geoid itu bisa berada di bawah elipsoid, bisa
di atas elipsoid. Titik ID 74 itu di titik padang, titik datumnya, di titik tersebut geoid lebih rendah daripada elipsoid. Sebesar berapa lebih rendahnya? 10,088 meter. Ada yang tanya? Silahkan. Pak Bilal lanjutkan. Datum geodetik yang bersifat global didefinisikan ketika teknologi satelit GPS telah diterapkan di Indonesia. Saya mundur flashback sebentar. Datum ID 74 itu adalah datum lokal. Namun realisasinya sudah menggunakan teknologi geodesis satelit, yaitu menggunakan satelit transit atau satelit Doppler. Satelit transit atau satelit Doppler ini adalah cikal bakalnya GPS. Ya. Oke. Jadi datum Indonesia 1974 itu meskipun datum lokal, tapi berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, realisasinya pakai teknologi geodesis satelit, yaitu teknologi Doppler. Munculnya GPS, datum geodetik Indonesia dicoba didefinisikan secara global, ya. Datum geodetik yang bersifat global didefinisikan dengan teknologi satelit GPS telah diterapkan di Indonesia. Pada tahun 96 Indonesia menetapkan datum geodetik nasional Indonesia 1995, DGN 1995. Sebagai datum geodetik resmi untuk keperluan pemetaan di Indonesia. Datum ini bersifat global yang berlaku di seluruh Indonesia. Datumnya disingkat dengan DGN 95, merupakan datum global yang didefinisikan dengan mengadopsi WGS 84 dan direalisasikan melalui jaring kontrol horizontal nasional ordinal yang dikembangkan dengan teknologi GPS. Jadi mulai tahun 1995 Indonesia menggunakan datum global yang realisasinya dilaksanakan dengan menggunakan teknologi GPS, ya. Realisasi di lapangan berupa jaring kontrol horizontal nasional ordinal yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Indonesia dan kota-kota besar di Indonesia, ya. Jadi per 1996 maka Indonesia resmi menggunakan datum global. Next. Ada yang bertanya, silahkan. Ruth Nadia Putri, hadir tidak? Hadir, Pak. Rivaldo. Hadir, Pak. Ikrami Nuzul. Hadir, Pak. Cantika. Hadir, Pak. Hadir. Firza Aulia. Hadir, Pak. Abi Satya.
Hadir, Pak. Oke. Bila lanjutkan. Pengembangan jaring kontrol horizontal JKH melalui pendefinisian datum geodetik, maka kedudukan elipsoid acuan dan salib sumbu koordinat geodetik telah tertentu atau telah terikat terhadap fisik bumi. Nah, inilah substansi dari datum geodetik. Bagaimana mengikat ya elipsoid acuan, salib sumbu koordinat geodetik terhadap fisik bumi. Ya. Yang berarti bahwa tiap titik di permukaan bumi memiliki koordinat yang unik dalam sistem koordinat geodetik tersebut. Pendefinisian datum geodetik ini diperlukan untuk pengembangan jaring kontrol geodetik atau jaring kontrol horizontal. Disebut JKH horizontal karena dalam sistem koordinat geodetik ini komponen koordinat, lintang, dan bujur memiliki aspek aplikasi yang lebih utama pada komponen daripada komponen tinggi. Sebagaimana dalam praktek surveying, maka besaran tinggi yang digunakan bukan besaran tinggi H elipsoid yang mengacu pada elipsoid, tetapi tinggi ortometrik H besar yang mengacu pada geoid atau MSL. Dalam pemetaan permukaan bumi, komponen koordinat, lintang, dan bujur ini ditransformasi ke besaran XZ pada sistem koordinat peta. Metode yang umum diterapkan untuk pengembangan jaring kontrol horizontal ini adalah triangulasi. Ya, ini zaman dulu ya, triangulasi. Ya. Trilaterasi dan traverse atau poligon. Ya. Jadi zaman dulu itu pengembangan ya dari titik datum adalah jaring kontrol horizontal. Jaring kontrol horizontal waktu itu yang utama menggunakan triangulasi. Titik-titiknya titik-titik triangulasi atau trilaterasi. Dan perapatannya menggunakan jaring traverse atau poligon. Pengembangan jaring kontrol horizontal umumnya dilaksanakan dengan standar dan spesifikasi tertentu. Setiap desain jaring meliputi desain jaring, klasifikasi, ketelitian, dan metode dan peralatan pengukuran, perhitungan, dan sebagainya. Struktur atau sebaran jaring kontrol horizontal umumnya dapat dalam sistem penjenjangan menurut klasifikasi, tingkat ketelitian dan kerapatan titik-titik kontrol. Di Indonesia dikenal orde 0, orde 1, orde 2, orde 3, dan orde 4. Ya. Dengan data koordinat geodetik, jaring kontrol horizontal merupakan realisasi dari sistem datum geodetik seperti dengan pendefinisian. Dengan perkataan lain di sini, jaring kontrol horizontal merupakan kerangka acuan atau reference frame ya, dari realisasi sistem datum geodetik acuan atau reference system yang telah didefinisikan. Jadi di sini terlihat Abdillah sampaikan bahwa JKH itu adalah realisasi atau kerangka referensi dari sistem referensi datum geodetik acuan. Berikut pada gambar terlihat bahwa ya P0 ini titik datum, biasanya dihimpitkan dengan geoid. Kalau tidak berhimpit, biasanya defleksi didesain sedemikian rupa sehingga tidak berhimpit, sehingga titik P0 ini berhimpit. Ya. Maka di sini adalah terus jaring triangulasi. Ini jaring triangul yang besar-besar ini P1, P0, P1, yang besar-besar ini, yang segitiga-segitiga itu adalah jaring triangulasi orde 0, primer. Ya.
Kemudian jaring triangulasi dirapatkan lagi menjadi jaring triangulasi lebih rapat, yaitu masuk orde 1. Kemudian dilanjutkan seterusnya. Ya. Di sini poligon boleh masuk sesudah, poligon boleh masuk itu sesudah triangulasi. Desain jaring ya sesuai klasifikasi dan spesifikasi yang distandarkan meliputi bentuk segitiga, maka harus dikaji strength of figure-nya dan panjang sisi-sisi segitiga. Ya, Anda perhatikan di sini, ya, Anda perhatikan di sini, bentuknya segitiga-segitiga, ya. Kemudian yang diukur basis AB, ya, pengukuran dilakukan pada basis AB, jarak AB. Ya. Di sini diukur pada jarak basis AB dan sudut-sudut segitiga. Ya, sudut-sudut segitiganya di sini. Sama azimut astronomis. Kemudian perhitungannya, ya, perhitungannya. Ya, pengukurannya adalah basis AB, jarak basis, semua sudut-sudut segitiga, azimut astronomis. Maka perhitungannya titik datum, lintang 0, bujur 0, H0, alfa 0. Basis ekstensinya AB, di extension menjadi CD, menjadi EF, menjadi P01. Anda perhatikan di sini, AB, jadi CD, EF, P1. Ya, ini dari sini. P0, P1 dari P1. Lanjut. Perhitungan titik datum, lintang 0, bujur 0, H0, dan alfa 0. Dengan rumus apa? Dengan rumus ini. Ini lintang 0, bujur 0, H0. Kalau elipsoidnya dibuat berhimpit, ininya 0, ininya 0, maka bujur 0 dan lintang 0 ya sama di sini. Ya. Kalau tidak berhimpit, biasanya dibuat sejajar, wong kanan dibuat the best fittingnya. Oke ya. Nah, kemudian basis extensionnya dari AB diperpanjang jadi CD, CD menjadi EF, dan P0. Ini enggak apa-apa menggunakan aturan segitiga, aturan cosinus, aturan apa? Cosinus. Itu kita bisa menghitung. Kemudian reduksi data ukuran jarak sudut azimut ke permukaan elipsoid acuan. Ya, kita tahu data ukuran itu adalah di topografi, maka jarak sudut dan azimut harus direduksi ke dalam permukaan elipsoid acuan. Ya. Kemudian perataan sudut, perhitungan koordinat geodetik, perhitungan tinggi elipsoid. Maka ya titik-titik ini ya, titik-titik triangulasi ini bisa ditentukan koordinat geodetiknya dan menggunakan geodetiknya, kemudian apa di situ dan tinggi GPS-nya. Artinya posisi ini sudah ditentukan dalam sistem koordinat geodetik. Nah,
Berikut Pak Bilal gambarkan ilustrasi ya. Yang merah ini adalah jaring-jaring triangulasi. Ya. Di atas elipsoid. Yang merah ini di atas elipsoid. Titik-titiknya di permukaan bumi tentunya. Ya. Pada saat di titik datum di elipsoid normal, maka ya titik ini berhimpit dengan elipsoid. Maka nilainya ya ini berhimpit ya. Arah utaranya di sini tidak ada defleksi vertikal di sini. Ya. Antara vertikal di elipsoid dan vertikal di geoid ini berhimpit. Kalau berhimpit defleksi vertikalnya itu 0, baik utara selatan maupun timur barat. Demikian juga undulasinya kalau berhimpit dengan elipsoid ya 0. Nah, pada saat di titik datum itu berhimpit, tetapi untuk titik-titik dalam jaring kontrol horizontal yang lain belum tentu berhimpit atau belum tentu sejajar. Artinya apa? Pada titik-titik jaring kontrol horizontal di luar titik datum, kemungkinan terjadi defleksi vertikal itu juga terjadi. Yang dihimpitkan kan hanya titik datumnya pada daerah yang dianggap the best. Ya, inilah konsepsi ya jaring kontrol horizontal nasional menggunakan apa namanya datum lokal. Ya, selalu ya pada titik-titik datum memang tidak terjadi defleksi. Pada titik-titik di luar datum, kemungkinan besar terjadi defleksi. Ya. Ada yang tanya? Ya. Oke. Kalau tidak ada yang tanya, Pak Bilal cukupkan sekian. Jadi inti dari perkuliahan ini adalah datum geodetik, ya. Definisi datum geodetik, tapi lebih mengacu kepada datum geodetik lokal. Ya. Sebelum tahun 1975, Indonesia full menggunakan datum geodetik lokal. Konsepnya adalah seperti ini. Artinya apa? Peta-peta zaman sebelum 1975 atau 74 itu peta-petanya masih lokal-lokal. Ya. Sedikit Pak Bilal kenalkan dengan datum global. Itu ya. Minggu depan nanti Pak Bilal akan berbicara tentang datum global, ya. Datum global. Ada yang tanya? Saya kasih waktu 1 menit. Ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.